Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Fadia Mustiana dan rekan saya Ade Agustriana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gangguan tumbuh kembang anak serta diagnosisnya. Yang pertama, faktor perkembangan anak. Faktor herediter adalah faktor yang dapat diturunkan sebagai dasar untuk mencapai tumbuh kembang anak jika dibandingkan dengan faktor lain. Faktor ini terdiri dari bawaan atau kelainan genetik dan kromosom dari ayah dan ibu, jenis kelamin, ras, dan suku bangsa. Faktor lingkungan. Lingkungan pranatal adalah lingkungan pada saat dalam kandungan, mulai dari konsepsi hingga lahir yang meliputi gizi sewaktu ibu hamil. Lingkungan mekanis seperti posisi janin dalam uterus, zat-zat kimia atau toksin seperti pengguna obat-obatan atau alkohol, kebiasaan ibu yang mungkin merokok saat hamil, hormonal seperti adanya hormon somatotropin, plasenta, tiroid, insulin, dan lain-lain yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Lingkungan postnatal ialah lingkungan setelah lahir yang mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti misalnya budaya lingkungan, status sosial ekonomi, nutrisi, iklim atau cuaca, olahraga atau latihan fisik, posisi anak dalam keluarga, dan status kesehatan. Faktor hormonal. Faktor hormonal yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak antara lain hormon somatotropin yang memiliki peran dalam mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, hormon tiroid yang menstimulasi metabolisme tubuh, sedangkan glukokortikoid mempunyai fungsi menstimulasi pertumbuhan sel interstisial dan testis untuk memproduksi estrogen. Selanjutnya, hormon tersebut akan menstimulasi seks pada laki-laki maupun perempuan. Lalu, kedua, ada deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak. Pengertian deteksi dini. Deteksi dini tumbuh anak atau DDTK adalah kegiatan untuk menemukan adanya penyimpangan pertumbuhan pada balita atau anak usia prasekolah. Hal ini bertujuan untuk dapat menemukan penyimpangan secara dini. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran jumlah sel tubuh sehingga ukuran fisik tubuh bertambah. Pengukuran pertumbuhan anak bertujuan untuk mengetahui dan menemukan status gizi si kecil. Deteksi dini pertumbuhan dilakukan dengan cara menggunakan pengukuran berat badan terhadap tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala anak, lalu diplot di kurva pertumbuhan. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda sehingga perlu dilakukan pengukuran berkala untuk memastikan tidak ada kelainan. Frekuensi pengukuran yang disarankan adalah usia 0-12 bulan sampai 1 bulan sekali, usia 1-3 tahun yaitu 3 bulan sekali, dan usia 3-6 tahun 1 tahun sekali. Deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Perkembangan merupakan hasil kematangan dari hubungan berbagai sistem tubuh. Sebagai contoh, untuk dapat berbicara dibutuhkan kematangan hubungan antara sistem saraf pusat dengan pita suara, otot-otot daerah mulut dan lidah, kemampuan memproses kata-kata dan memahaminya. Jika terjadi salah satu gangguan pada sistem tubuh, perkembangan anak dapat terganggu. Terdapat 10 pedoman gizi seimbang yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai cara deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, biasakan konsumsi angka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi panganan manis dan asin. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengundang protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman.
8. Pastikan cairan tubuh si kecil tercukupi. 9. Banyak makan buah dan sayur. 10. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Lalu ketiga, jenis gangguan tumbuh kembang anak. Gangguan spektrum autisme. 1. Gangguan spektrum autisme mengutip dari Mayo Clinic. Kondisi gangguan spektrum autisme adalah masalah pada perkembangan otak yang berdampak pada kemampuan komunitas dan interaksi sosial anak. Ada beberapa jenis gangguan tumbuh kembang yang menyertai anak autisme, antara lain sebagai berikut. 1. Gangguan perkembangan bahasa dan komunikasi sehingga membuat anak terlambat bicara, kesulitan menyusun kalimat, atau pengucapannya tidak lazim. 2. Gangguan perkembangan sosial sehingga ia sulit menjalin pertemanan, berinteraksi, dan memahami perasaan orang lain. 3. Gangguan perilaku sehingga membuatnya sering berperilaku aneh seperti berputar-putar, mengayun-ayunkan tubuh, atau membentur-benturkan kepala. 4. Gangguan sensori sehingga ia mungkin terlalu sensitif terhadap suara, sentuhan, aroma, dan rasa makanan tertentu. Kedua, attention deficit hyperactivity disorder adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan sering terjadi. Memiliki ADHD berarti otak tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gangguan ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak dan bertahan hingga masa dewasa. Anak-anak penderita ADHD mungkin menunjukkan tanda-tanda berikut ini. Pertama, terlalu banyak bicara. 2. Sulit untuk mengatur aktivitas. 3. Sulit untuk tetap fokus. 4. Lupa untuk melakukan hal-hal tertentu. 5. Tidak sabar menunggu gilirannya. 6. Sering melamun. 7. Sering kehilangan barang. 8. Berlarian di saat yang tidak tepat. 9. Lebih suka menyendiri. 10. Sulit diberitahu atau mengikuti arahan dari orang lain. 11. Sulit untuk bermain dengan tenang. Beberapa hal yang dapat memicu ADHD pada anak seperti 1. Cedera otak. 2. Keturunan. 3. Berat badan lahir rendah. 4. Penggunaan alkohol dan kebiasaan merokok selama kehamilan. 5. Kelahiran prematur. Dan 6. Paparan terhadap polusi atau zat-zat berbahaya saat hamil dapat memicu ADHD pada anak. Ketiga, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan menyebabkan anak memiliki rasa takut berlebihan pada hal-hal yang tidak lazim. Anak juga mungkin selalu merasa cemas dan tertekan pada situasi normal. Sebagai contoh, gangguan pada anak adalah gangguan obsesif kompulsif, yakni orang terus mengalami pemikiran dan perilaku yang seolah terobsesi dan mereka tidak dapat berhenti. 4. Gangguan belajar. Bila anak kesulitan memahami materi pelajaran tertentu meskipun sudah diajari berulang-ulang, bisa jadi ia sebenarnya mengalami gangguan belajar. Gangguan belajar atau learning disability termasuk gangguan tumbuh kembang anak yang memengaruhi area kecerdasan tertentu. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Agustriana. Baiklah, saya Ade Agustriana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Padia. Di sini ada beberapa contoh gangguan belajar pada anak, seperti anak sulit membedakan kanan atau kiri, anak sulit mengurutkan angka atau huruf, anak sulit mengenali pola, memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan, serta anak tidak mampu mengkoordinasikan tubuhnya pada saat bergerak. Anak sulit mengerjakan tugas-tugas keterampilan seperti menulis, menggambar, menggunting, dan lain sebagainya. Anak juga sulit memahami konsep waktu. Selanjutnya ada Central Auditory Processing Disorder atau CAPD. Nah, Auditory Processing Disorder ini disebut juga dengan gangguan proses auditori, yaitu masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keenam ada Cerebral Palsy. Ini merupakan kondisi di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan pada postur tubuhnya. Anak-anak bisa mengalami kekurangan koordinasi otot,
kekakuan otot, gerakan yang lambat, sulit berjalan, keterlambatan perkembangan berbicara atau speech delay, kejang-kejang. Mereka juga bisa mengalami sulit menelan atau menggenggam. Selanjutnya, anak-anak penderita cerebral palsy ini membutuhkan perawatan jangka panjang. Obat-obatan dan terapi yang digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan fungsional mereka, meredakan nyeri, dan mencegah komplikasi. Selanjutnya ada conduct disorder. Dikutip dari Madeline Plus, conduct disorder adalah gangguan perilaku atau emosi yang terjadi pada anak dan remaja. Nah, yang ketujuh ini ada conduct disorder. Dikutip dari Madeline Plus, conduct disorder ini merupakan gangguan perilaku dan emosi yang terjadi pada anak remaja. Sebenarnya gangguan emosi itu wajar terjadi pada anak dan remaja dan tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Gejala conduct disorder ini bisa bervariasi, termasuk perilaku-perilaku berikut seperti perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain, seperti berkelahi, bullying, atau yang lainnya, menggunakan senjata, dan memaksakan orang lain untuk melakukan aktivitas seksual, menggunakan alkohol atau narkoba, mencuri, memiliki rasa percaya diri rendah, mudah marah, dan mudah melanggar aturan. Nah, gangguan emosional dan perilaku ini ada hubungannya dengan beberapa hal seperti status sosial ekonomi yang rendah, kehidupan keluarga yang kurang harmonis, cacat bawaan, kekerasan pada anak-anak, gangguan kecemasan, dan lainnya. Selanjutnya ada keterbelakangan intelektual. Nah, menurut DCD, keterbelakangan intelektual ini adalah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan anak dalam mencapai tingkat kecerdasan dan keterampilan hidup sesuai yang diharapkan. Beberapa masalah tumbuh kembang lain yang anak alami juga bisa menyebabkan keterbelakangan intelektual seperti Down syndrome, Fragile X syndrome, cacat lahir, infeksi dalam kandungan, dan lain sebagainya. Untuk penanganan tumbuh kembang anak, itu yang pertama, jauhkan dari gangguan seperti menempatkan si kecil jauh dari area pintu, jendela, dan segala hal yang sumber kebisingan. Penting bagi kita untuk mengatur suasana nyaman di sekitarnya, terutama pada saat anak yang sedang mengerjakan PR, bahkan belajar untuk persiapan ujian. Kedua, atur pola hidup yang terstruktur. Nah, buatlah rutinitas yang sederhana dan terjadwal di rumah. Sebagai contoh, menentukan kapan waktunya untuk makan, sikat gigi, kapan waktunya untuk belajar, bermain, dan tidur. Ketiga, membuat peraturan yang jelas dan konsisten. Penting untuk kita menerapkan disiplin positif dan sederhana di rumah. Jangan lupa berlakukan sistem hukuman dan hadiah. Berikan pujian ketika si kecil memahami dan menuruti peraturan serta perintah yang telah diterapkan. Nah, yang keempat itu kendalikan emosi orang tua. Hindari membentak dan memberikan hukuman fisik pada anak. Ingat, Anda ingin mengajarkan mereka untuk lebih tenang dan tidak agresif. Kedua hal tersebut justru akan membuat kemarahan si kecil semakin tidak terkendali. Kelima, perhatikan makanan yang dikonsumsi. Pada beberapa kasus, seperti anak hyperaktif, itu kebanyakan mengkonsumsi gula. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi anak lebih parah. Nah, gangguan perkembangan koordinasi pada anak ini memiliki beberapa cara untuk mengantisipasinya. Gangguan perkembangan koordinasi ini dapat ditandai dengan hal-hal berikut seperti sulit memegang atau menggunakan peralatan, sulit menemukan cara memegang mangkuk dan mengambil makanan, sulit belajar mengayuh dan mengerahkan sepeda roda 3 atau sepeda dengan roda pelatihan, sulit melempar bola, takut memainkan bola, bermain terlalu kasar, atau sering menabrak atau mendorong anak-anak lainnya secara tidak sengaja, dan sulit membuat gerakan tangan dan tindakan gabungan seperti gerakan dalam lagu-lagu, serta kesulitan duduk, tegak, ataupun diam. Yaitu secara umum bisa diatasi dengan terapi. Hal ini biasa dikerjakan case by case. Jika anaknya sudah ada diagnosis gangguan perkembangan koordinasi, ini sebenarnya bukan kondisi yang fatal karena si kecil masih bisa berkomunikasi dengan baik, masih mau berteman dan bersosialisasi, masih mau sekolah, dan sebagainya. Nah, sebagai orang tua, kita bisa mengatasi gangguan perkembangan koordinasi ini, seperti konsultasikan anak ke klinik tumbuh kembang apabila
terdapat kecurigaan anak mengalami gangguan perkembangan tersebut, seperti lambat mencapai tonggak perkembangan motorik, contohnya berjalan, duduk, merangkak, dan lain sebagainya, menabrak benda, lamban, prestasi buruk dalam olahraga, tulisan tangan yang jelek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat dikerjakan orang tua. Dorong anak untuk berpartisipasi dalam olahraga yang disukainya. Perkenalkan kegiatan individu terlebih dahulu, misalnya berenang, kemudian kegiatan berkelompok. Dorong anak untuk berinteraksi dengan temannya melalui kegiatan lain, misal musik, seni, dan sebagainya. Pilihlah pakaian anak yang mudah dipakai ataupun dilepas. Yang terakhir ini adalah edukasikan hal-hal fisik kepada anak, seperti buatlah anak itu berpartisipasi, bukan berkompetensi, karena partisipasi dalam hal ini merupakan tujuan utama. Yang kedua, hargai usaha anak, bukan keterampilan, beri dorongan umpan balik positif. Ketiga, gabungkan kegiatan yang memerlukan respon koordinasi lengan dan kaki. Keempat, biarkan anak mengambil peran kepemimpinan. Dan kelima, modifikasi peralatan untuk mengurangi risiko cedera. Nah, itulah paparan materi yang disampaikan oleh kami, kelompok 13, saya Ade Gusrena, meminta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.